merecord pertemuan ini. Jadi nanti bagi teman-teman yang belum bisa join, bisa Bu Intan upload record ini, Zoom pertemuan hari ini tanggal 8 Maret 2021 ke dalam e-learning. Jadi nggak usah khawatir apabila tertinggal. Ya. Kemudian Bu Intan akan share screen RPS atau rencana pembelajaran semester kita nantinya 1 semester ke depan. Nah ya, mohon ditunggu. Nah, mungkin tadi saat kalian membaca e-learning, kalian sudah sekilas sudah memahami ya sedikit demi sedikit mengenai rencana pembelajaran semester kita. Tidak banyak yang Bu Intan bisa sharing dalam 16 pertemuan itu, hanya lengkap 16 itu 2 diantaranya, jadi 14 kita pertemuan, dan 2 meliputi UTS maupun UAS. Nah, sharingnya sebenarnya paling mudah kalau tidak pandemi, tidak masa-masa pandemi, kita sebenarnya bisa praktek secara langsung untuk berwirausaha, untuk menciptakan hal baru dalam hal kewirausahaan. Namun sayangnya kondisi yang membuat kita dan kebijakan rektor baru-baru ini praktikum kalau di agroteknologi, Bu Intan karena basic dosen agroteknologi dan ada praktikum itu ditiadakan untuk pertemuan secara live. Padahal praktikum kan kalau menanam misalnya ya, kalian bayangin kalau nanam kan harus ke lapang dan harus tahu ya kondisi tanamannya. Kita tidak diperkenankan, semuanya online. Begitu juga kewirausahaan, kita tidak diperkenankan untuk ke kampus untuk bareng kita sharing ilmu, untuk praktek secara langsung untuk membuat wirausaha. Namun itu semua bukan menjadi penghalang untuk kita untuk tetap maju, untuk tetap semangat dalam ini sharing ilmu ya, ilmu yang Bu Intan kasih ke kalian, insya Allah semuanya secara daring, dan nanti prakteknya akan kalian rasakan saat lulus kuliah. Kalian saat lulus kuliah pastinya akan ada di posisi aku harus ngapain ya? Apakah aku harus setelah lulus itu akan bekerja di sebuah perusahaan ternama, ataukah aku ingin jadi PNS aja, ataukah aku ingin berdikari untuk mewujudkan impianku, ingin usaha sendiri, gitu kan. Nah, why not? Kenapa tidak? Semua bisa terjadi. Memang memulainya dari nol, semuanya dari kecil dulu. Nanti perlahan semua bisa teratasi. Nah, itu resepnya akan Bu Intan bahas di kewirausahaan kali ini. Jadi sifatnya teknik informatika tidak semata-mata kita membicarakan kewirausahaan saklek di teknik informatika, namun kewirausahaan secara umum. Oke, kita akan langsung kita sharing bareng ya. Di sini rencana pembelajaran, ini Bu Intan klarifikasi, bukan agroteknologi, melainkan teknik informatika. Karena memang sebelumnya Bu Intan juga kewirausahaan kan memang kuliah umum, sehingga agroteknologi dapat, teknik informatika dapat. Nah, oke. Di semester 6 ini ada beberapa hal yang harus kalian ketahui sebagai kontrak kuliah kita, indikatornya ya. Sorry. Yang pertama, pertemuan kita hari ini sifatnya belum terhitung sebagai pertemuan pokok. Jadi kita sharing, kenalan dulu kontrak kuliah yang harus kalian tempuh pada semester depan. Iya, nggak apa-apa. Siapa tuh telat? Kami. Oh, ada ya. Males. Oke, Bu Intan lanjutkan. Setelah itu, Bu Intan ingin membahas minggu depan, insya Allah ya, arti dari kewirausahaan itu apa sih? Ruang lingkupnya apa? Kenapa kita harus belajar kewirausahaan, gitu ya? Nah, saat ditanya demikian, di benak kalian pasti apa nih ya kewirausahaan yang dibahas? Pasti apakah hanya jualan saja, gitu ya? Tidak hanya itu, melainkan
kita malah justru belajar dari permasalahan dan masalahnya apa sih di lapangan gitu. Setelah itu, Bu Intan akan bahas di sini pengantar kuliah ya minggu depan dilanjutkan memahami mengenai marketing mix ya. Marketing mix ini pemasaran mulai dari A sampai Z. Apa aja sih di aspek pasar pertama? Pada minggu ketiga, Bu Intan akan membahas mengenai ruang lingkup, masih dari ruang lingkup kewirausahaan dan juga STP, ya analisis STP. Jadi diharapkan nantinya kalian bisa memahami dan menganalisis mengenai SWOT SWOT ya. Nah, selanjutnya di minggu keempat diharapkan juga kalian punya ilmu ataupun tahu mengenai aspek operasional. Jadi mampu untuk bisa merancang operasional usaha. Jadi memulainya gimana sih Bu? Nyari peluangnya gimana sih Bu? Nah itu semua ada di minggu keempat. Nah, perencanaan kita nih ya, minggu kelima kita masuk ke aspek operasional part kedua. Jadi jangan salah, merancang operasional itu tidak bisa sekali jadi, tapi kita bisa aspek operasional pertama dan aspek operasional kedua. Bukan menutup kemungkinan untuk kalian nantinya ada kuis dan penugasan di sela-sela pertemuan kita ya. Tapi insya Allah kuis itu jadi semacam 3 pertanyaan yang harus kalian jawab dan bisa menambah termasuk penugasan dan lumayan nih bisa menambah UTS, nilai UTS dan juga nilai UAS. Pertemuan minggu kelima kita aspek operasional part kedua, 6 merancang operasional usaha masih part ketiga. Ya, sorry ini harusnya 3, part 3. Dan yang ketujuh adalah kita mulai diskusi di sini. Diskusi, ada studi kasus yang Bu Intan Flor yang Bu Intan berikan, kemudian kita bahas bareng-bareng. Jadi saat diskusi ada tim yang pro dan ada tim yang kontra. Nanti kita bisa diskusi lewat Zoom maupun Google Meet. Sebenarnya enak Google Meet. Kalau Google Meet nggak ada batas waktu ya. Hanya kalau Zoom itu memang dibatasi waktu kira-kira 40 atau 30 menit aja. Nah, nanti kalau pada saat studi lebih baik Google Meet ya kali ya. Insya Allah. Minggu ke-8 ada pengantar praktek usaha. Ini kita mulai praktek. Kalau 7 ini selesai, insya Allah UTS ya, ujian tengah semester. Dan masuk setelah UTS pada minggu atau pertemuan ke-8 kita. Nah ini, 8, 9, ini penguasaan materi langsung ya, jadi praktek usaha itu berupa nanti Bu Intan akan berikan beberapa studi kasus dan juga beberapa video pembelajaran yang sifatnya bisa menambah wawasan kalian. Semua perkuliahan ini secara online, jadi harapan Ibu kalian nantinya tidak berkeberatan apabila kita ketemu secara daring ya, pakai Google Meet atau memang sih kuotanya besar. Namun demi kebaikan, ya bisa sharing ataupun apabila ada salah seorang yang berkeberatan, Bu, saya kuota saya habis atau gimana, nah itu silahkan share. Tapi bukan menjadi alasan untuk tidak bisa join ya. Jadi begitu kalian tidak bisa join, diharapkan untuk mengikuti e-learning karena Zoom itu akan Bu Intan record setiap saat. Dan jangan lupa di setiap pertemuan e-learning ada absensi atau daftar hadir yang bisa kalian isi. Plus polling, karena polling ini sangat berarti buat Bu Intan sebagai jadi dalam polling itu ada paham, tidak paham, kurang paham dan sangat paham. Nah, itu kejujuran kalian yang Bu Intan harapkan. Saat kalian ada di posisi tidak paham, nah Bu Intan akan mencari cara memutar
mencari gimana sih caranya supaya kita sama-sama nyaman, gitu ya. Jangan ada satu mahasiswa atau beberapa mahasiswa yang merasa, aduh aku kok ketinggalan ya, atau Bu Intan kok terlalu cepat ya. Nah itu silahkan kalian jujur di polling tersebut. Bu Intan nggak akan marah kok, tenang aja. Oke, next di pertemuan kita ke-10, ini UTS-nya seharusnya di pertemuan 8 ya. Nah, ke-10 ini ada, kalau di sebelum pandemi ada studi lapangan, tapi karena kita saat pandemi ini kita lebih ke observasi dalam bentuk video dan juga penugasan. Nah, minggu ke-11 kita mulai merancang membuka usaha baru. Nah, ini di tugasnya ini kalian Bu Intan harap untuk membuat semacam apa ya, rancangan, aku setelah lulus ingin ke usaha apa sih, tapi menurut Bu Intan kalian tuh udah kerja semua ya. Pastinya udah punya gambaran nih, aku akan kemana. Aku tetap kerja di perusahaan yang sama, di yang telah aku selami sekarang, atau aku sudah jenuh nih di perusahaan ini saat ini. Aku lulus harus pindah dan berdikari gitu. Jadi semua kemungkinan itu ada kok. Nah, selanjutnya pada pertemuan ke-12, setelah kalian sudah punya usaha baru ya, dirancang, kemudian dikelola, 13 dan 14 kita mulai mengkomunikasikan dan membentuk sebuah laporan. Laporannya apa? Laporan cara untuk membuat laporan pertanggungjawaban suatu perusahaan. Ini kalian kalau kerja di salah satu perusahaan pasti sudah tahu lah ya, sudah paham betul nih. Itu tadi, jadi setelah itu kita udah mulai ujian akhir semester, dan perlu kalian ketahui referensi yang Bu Intan ambil ada di merancang produk ya, merancang produk, tulisan dari Dudung Agus, kemudian ada satu lagi, ada dua yang Bu Intan ya, ini Haryanto Imam sama Toto Triwibowo untuk manajemen proyek berbasis teknologi informasi 2015 Informatika Bandung. Ini Bu Intan ambil dua, tapi Bu Intan tidak akan pernah membatasi kalian untuk mengambil materi atau dari manapun. Jadi silahkan kalian seluas-luasnya. Kalian kan generasi milenial yang pastinya mengambil materi perkuliahan bisa dari manapun, dan ilmu itu tidak hanya dari buku, tapi dari manapun. Kecuali saat penugasan tidak diperkenankan untuk plagiatisme, ya. Kopas kayaknya udah nggak zaman ya. Lebih baik kita mengerjakan sedikit, tapi itu merupakan tulisan kalian sendiri. Nah, Bu Intan sudah hafal ini kalimat yang kopas dan kalimat yang bukan. Karena di dalam ada aplikasinya sekarang. Aplikasi yang kalau kelihatan plagiatisme itu langsung merah. Jadi langsung ada huruf yang merah-merah karena ada kesamaan. Gitu. Mungkin sebelum Bu Intan lebih lanjut, kita bicara panjang lebar, ada yang ditanyakan dulu nih? Aku mau tanya. Iya, siapa namanya? Sambil kenalan ya. Nama saya Robi, Bu. Iya, Robi, silahkan. Mau tanya, kalau semisal startup itu apa termasuk dari ini ya, kewirausahaan enggak ya? Iya dong. Wah, startup itu salah satu yang saat ini lagi lagi digerakkan oleh universitas, tiap-tiap universitas se-Indonesia. Jadi mahasiswa itu diwajibkan untuk salah satunya startup ini, programnya Universitas Kampus Merdeka. Kalian pernah dengar ya Kampus Merdeka ya? Iya, Bu. Iya. Nah, ini akan Bu Intan jelaskan ini salah satu sorry.
Bu Intan jelaskan di pertemuan yang insya Allah akan minggu pertama, Robi, minggu pertama itu akan Bu Intan jelaskan startup itu. Nanti lebih lengkapnya kita ngobrol di minggu pertama ya. Oke. Oke, iya. Oke. Robi, Apakah ini Bu? gimana Rob? Kenapa? Kenapa apa ada perbedaan dari strategi Bu dari ini? Iya, pastinya Apakah ada. sama? Jadi kalau startup sendiri itu lebih kepada inovasinya ya, inovasi ada strateginya sendiri. Jadi perbedaan strategi dari kewirausahaan di tahun sebelum tahun 2015 ke bawah dengan 2016 ke sekian ya saat ini. Nah, itu udah mulai startup ini. Nah, itu membedakan itu Robi, benar. Yang membedakan adalah strategi kewirausahaannya. Nanti Bu Intan akan kupas di minggu pertama karena itu startup itu termasuk ke ruang lingkup dari kewirausahaan yang lagi in banget saat ini dan kalian dituntut untuk menguasainya. Kalau menurut Bu Intan saat ini wajib untuk menguasainya. Kampus Merdeka jadi gini sifatnya diwajibkan mahasiswa untuk punya satu usaha yang bidangnya ya sesuai bidangnya dan itu menghasilkan. Nah, menghasilkannya tidak hanya itu. Jadi startupnya adalah ternyata dia bisa membawa apa ya semacam kayak kayak ini ya kalau kalau follower kan pengikut nih dia tuh kayak orang yang pertama apa sih kalau kebalikannya follower apa kebalikannya Owner. iya benar jadi dia semacam orang yang memulai usahanya itu dan belum dia masih memulainya dan belum ada orang lain yang mencontoh dia gitu ya. Ibaratnya pendirinya lah, Bu. Betul betul gitu pendirinya dia dan anak-anak muda sekarang jadi udah nggak zaman ya kalau ya kita hanya kita ngikut-ngikut ini aja di perusahaan inilah atau produk ini aja lah nah tapi kita bikin sendiri sesuatu yang baru yang mungkin anti mainstream ya kayak misalnya burger warna hitam. Terus sekarang kuliner ya kayaknya orang-orang tuh masyarakat sendiri banyak ke ranah kuliner. Kalau kalau bisa dibilang lagi ini lagi rame-ramenya di usaha kuliner. Nah, tidak hanya itu sih sebenarnya, tapi banyak kita coba-coba macam-macam PKM itu termasuk salah satu awal dari startup juga. PKM. Ada yang ikut PKM salah satu dari kalian? Semester 6 kalian ikut KKN ya ini? Sudah mulai? Belum, Bu. Oh, belum. Coba Bu Intan ini ya. Stop screen dulu. Biar kelihatan wajah-wajahnya. Ini ada yang lagi kerja nih, Aulia. Lagi kerja. Nah, teman-teman semuanya, Bu Intan tidak saklek pada satu ilmu ya. Kalian bisa share di sini sebanyak-banyaknya. Hanya startup tadi yang ditanyain Robi akan Bu Intan bahas biar ada ini ya surprise ya Bi. Jadi nggak Bu Intan ajar sekarang ya. Biar besok minggu depan kalian menunggu-nunggu Bu Intan apa itu startup dan strategi apa yang sekiranya berbeda dari zaman dulu budayanya zaman dulu dan sekarang. Nah, Bu Intan sedikit ini ya mungkin waktu kita nggak banyak karena di dalam laptop Bu Intan sudah diingatkan untuk upgrade ini. Kita bicara sedikit mengenai selain kontrak perkuliahan, jadi pandemi ini kalian pasti ada ya mungkin salah satu dari kalian yang merasakan dampak dari pandemi ini.
Subhanallah, kalau Bu Intan jujur dampaknya itu kerasa banget ya, kerasa dari segi banyak lini yang terdampak nih, ada dari pendidikan, dari ekonomi, bahkan corona ini goncang ekonomi di keluarga. Bukan Bu Intan sih, hanya di sini berita dan juga dari semua kalangan itu khususnya di ini ya banyak yang di PHK ya, beberapa dipulangkan atau dirumahkan. Nyesek sih sebenarnya, tapi itu semua memang apa ya, permasalahannya saat ini harus bangkit. Kita diuji, kita dijatuhkan, tapi gimana ya caranya bangkit gitu. Nah, semoga kalian tidak ada ya yang demikian. Doa Bu Intan, kalian masih lempeng-lempeng, masih ada di zona yang sesuai dengan kalian, meskipun bukan zona nyaman, tapi kalian masih ada di aku bisa ngumpulin uang saku sendiri tanpa merepotkan orang tua, gitu ya. Nah, jadi di KKN kemarin, KKN Bu Intan cerita sedikit, KKN-nya sedikit berbeda karena KKN-nya itu kita tidak di satu desa dan kumpul bersama karena pandemi kan kita protokol kesehatan. KKN-nya kita ke rumah di tetangga kita, satu RT atau satu kecamatan atau satu desa di tempat kalian mahasiswa ya, mahasiswa yang ikut KKN, dan tahu betul tetangga kita yang kesusahan itu seperti apa. Contoh nih, jualan kerupuk ya, jualan kerupuk. Jualan kerupuk dia karena pandemi tidak bisa ini ya, dan apalagi si suaminya terdampak karena harus dipulangkan, dia pegawai pabrik dan akhirnya harus berjualan kerupuk di rumah. Nah, itu sungguh ya apa ya, banyak pengalaman yang kemarin Bu Intan sebagai dosen pembimbing KKN yang Bu Intan cerita dari teman-teman itu, Corona itu benar menggoncang ekonomi keluarga. Makanya kewirausahaan itu sungguh penting ya. Kembali ke laptop lagi ya, kewirausahaan. Karena kita harus punya pegangan saat situasi itu memburuk. Nah, mungkin saat ini kita fine-fine saja di perusahaan yang kita tekuni atau bidang yang kita tekuni. Tapi ada kalanya kalian mempunyai plan B, plan di mana semua itu kalian jenuh dan kalian buka satu usaha yang benar-benar kalian sukai. Kalau udah suka kayak gimana sih? Jadi pastinya akan senang ya di bidang itu. Sejatuh apapun kalian akan berusaha berdiri lagi kalau kalian senang. Nah, mungkin Bu Intan terlalu jauh ya ceritanya. Ya, harapan Ibu kalian semua keluarga sehat dalam kondisi yang tidak kurang suatu apapun, dan jangan lupa untuk melihat lingkungan kita ya, kanan kiri kita seperti apa. Mungkin ada yang butuh bantuan kalian. Ini di lingkungan Bu Intan jujur banyak yang terdampak dan perlu bantuan dari masyarakat atau keluarga yang terdekat, kan tetangga ya. Ada yang tanya nih, Rahmat, Fahmi, Bu, saya ingin tanya, saat membuat usaha dari awal banget kan perlu modal yang besar. Gimana Bu cara cari modal non riba? Wah, keren nih. Usahakan semuanya jangan memulai usaha dengan riba. Betul banget itu, Rahmat. Ya, gimana caranya? Caranya adalah kita jangan memikirkan modal yang besar dulu. Kita mulai dari modal yang kecil dulu. Caranya, contoh nih, Bu Intan usaha tanaman, karena Bu Intan memang basicnya tanaman. Nanti kalau waktunya habis, maaf ya, nanti kalau terpotong kita lanjutkan minggu depan ya. Gini Rahmat Fahmi, Bu Intan pernah menjual tanaman. Modalnya coba tebak berapa? Dengan teman-teman Bu Intan di kampus,
Bu Intan membuka tanaman waktu itu aglonema dan bromelia yang katakanlah saat itu belum rame ya, hanya masih nanam aja, seneng-seneng nanam. Modalnya cuma 50.000. 50.000 dari benih, beli benih. 50.000 beli benih. Benihnya itu kita beli 20.000. Ini ada bersepuluh ya, jadi 50.000 dikali anak 10 nih. Nah, dikali anak 10. Kita mulainya beli benih. Dan itu usahanya memang dari kecil dulu. Kita nggak punya konsumen sama sekali. Tapi lama-lama model itu kita jualan ya. Jualan awalnya ke dosen-dosen. Bu, kita jualan nih, Bu. Oh ya, awalnya kan mereka ternyata bagus kan gitu. Kualitasnya bagus. Nambahlah modal kita. Nah, lama-lama kita ke ranah dekorasi. Bayangin dekorasi kayak dekorasi manten atau dekorasi wisuda. Itu lumayan. Kita satu kali dekorasi bisa 5 sampai 10 juta. Nah, dan itu lumayan. Itu Bu Intan melakukan itu sampai S2. S2-nya selesai. Nah, begitu S2 selesai, Bu Intan harus meninggalkan teman-teman Bu Intan yang saat itu sudah membuka usaha di Solo ya, karena Bu Intan kuliah di 11 Maret Solo. Nah, kembali lagi ke pertanyaan Rahmat Fahmi, jangan sampai ada pinjaman ke riba ke arah, maaf ya, yang kerja di bank mungkin ya, mohon maaf sekali, yang sifatnya berbunga. Contoh, Bu, saya mau pinjem bank sekian, kalau bisa tidak usah. Mending kalau Bu Intan boleh sarankan, supaya tidak merepotkan Bapak Ibu juga, Bu, saya boleh pinjam nggak ke Ibu, tapi nanti ditukar gitu ya. Kalau ke Bapak Ibu malah nggak apa-apa, tapi sifatnya adalah semampu dari Bapak Ibu. Tapi bukan berarti Bu Intan menyarankan untuk pinjam Bapak Ibu. Intinya adalah ke ranah yang jangan sampai kita ke ranah bank atau ke sifatnya berbunga. Yang kedua, cara yang kedua, kita bisa mencari modal dengan jualan dulu, kayak Bu Intan tadi. Dari benih yang ada, nanti jualan dulu, jualan kita dapat konsumen, nah insya Allah semua itu akan lama-lama akan besar. Jatuhnya saat itu hama. Bu Intan pernah jatuh sama teman-teman Bu Intan, karena ada hama, akhirnya beberapa tanaman tidak laku terjual.